Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Adik-adikku sekalian, murid dan muridah SMA Insan Kamil yang tetap bersemangat terus untuk berjuang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari hal yang berkaitan dengan kehidupan dan sejarah Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita baca dari kitab Khulasah Nurul Yakin jilid yang kedua. Dimulai dari perjalanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam setibanya di kota Madinah. Pada tahun itu, atau yang kita kenal dengan sebutan pada tahun pertama setelah hijrah, terjadi beberapa hal yang sangat istimewa bagi sejarah umat Islam, sejarah agama Islam, yang dimana Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai pembangunan Masjid Nabawi. Jadi setibanya di kota Madinah, pertama yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pembangunan Masjid Nabawi. Masjid-masjid yang ada adalah tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Dan di antara masjid-masjid itu yang paling istimewanya adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Pada tahun yang pertama setelah hijrah, Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangun Masjid Nabawi dengan tangannya sendiri untuk menyemangatkan umat Islam. Dan pada tahun itu disyariatkannya azan. Sebelum ada azan, umat Islam pada waktu akan sholat, mereka sholat. Tidak ada seruan khusus, hanya mungkin dengan ajakan atau panggilan telah tibanya waktu sholat. Karena umat Islam semakin banyak jumlahnya, terlebih pada waktu setelah hijrah ke kota Madinah, Nabi SAW meminta masukan dan saran cara bagaimana yang bagus, yang tepat untuk mengumpulkan umat muslimin agar dapat melaksanakan sholat berjamaah. Ada yang mengusulkan bagaimana ya Rasulullah kalau kita gunakan bendera keliling di tengah kota dengan menaikkan bendera. Bagaimana ya Rasulullah kalau kita menggunakan trompet? Bagaimana ya Rasulullah kalau kita nyalakan api menandakan telah tibanya waktu salat? Bagaimana ya Rasulullah kalau kita memberikan suara dengan suara dari lonceng? Itu semua masukan kepada Nabi SAW. Sampai seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid, beliau bermimpi dan mimpinya itu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, di dalam mimpiku aku mendengar ada yang mengajarkan kepadaku lantunan-lantunan azan, yaitu seruan azan yang kita kenal sekarang. Maka Nabi SAW mengatakan innaha la ru'ya haq. Ini adalah mimpi yang nyata, ini adalah mimpi yang benar. Maka sampaikanlah kepada Bilal, biarkan Bilal kemudian yang menyerukan azan. Setelah seruan azan itu telah diserukan, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa yang tersampaikan ini juga telah kudengar dalam mimpiku. Ini menandakan bahwa seruan azan ini adalah ilham ya kepada orang-orang yang soleh, yaitu di kalangan para sahabat, yang kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan disyariatkan dan menjadi seruan azan hingga saat ini. Tujuannya azan adalah untuk mengingatkan orang-orang yang lalai, untuk mengingatkan orang-orang yang lupa, dan mengingatkan telah tibanya waktu sholat agar mereka berkumpul dan melaksanakan sholat itu berjamaah. Kita ketahui bahwa sholat berjamaah keutamaannya lebih besar 27 kali derajat daripada kalau kita sholat sendirian. Dan Sayyidina Bilal, beliau pada waktu sholat subuh, ketika azan di sholat subuh, beliau menambahkan as-salatu khairum minan naum 2 kali. Dan itu disetujui oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW memerintahkan untuk sholat subuh di bulan Ramadan agar dilaksanakan 2 kali seruan azan. Seruan azan yang pertama untuk membangunkan mereka yang masih tertidur agar mereka dapat menjalankan ibadah sahur atau sunnah untuk makan sahur. Dan azan yang kedua baru menandakan telah tibanya waktu sholat. Adapun seruan azan pada waktu sholat Jumat di zaman Nabi SAW, kemudian di zaman Sayyidina Abu Bakar dan di zamannya Sayyidina Umar, azan di waktu sholat Jumat itu hanya 1 kali, yaitu ketika imam sudah naik ke atas mimbar sebelum memulai khutbahnya, muadzin mengumandangkan azan, itu pun di depan masjid, ya, di depan masjid.
Dan di zaman Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, beliau melakukan azan 2 kali pada waktu sholat Jumat. Azan yang pertama untuk mengumpulkan umat muslimin, dan azan yang kedua untuk azan Jumat. Ini dikiaskan daripada 2 kali azan ketika fajar Ramadan. Dan tujuannya sangat baik, yaitu karena jumlah muslimin udah sangat banyak di zaman itu. Dengan seruan azan 1 kali, khawatir banyak yang tertinggal untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Yang kedua yang kita bahas adalah tentang orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Ketika orang-orang Yahudi melihat tersebarnya Islam di kalangan mereka, mereka semakin benci dan melakukan perlawanan kepada umat Islam. Mereka berusaha untuk menolak ajaran agama Islam. Padahal dulu ketika itu mereka telah menyampaikan kepada penduduk kota Madinah, akan datang seorang nabi yang diutus sebagai nabi yang terakhir di akhir zaman nanti, dan itu waktunya sudah dekat. Andaikan sudah diutus, mereka yaitu orang Yahudi akan ikut dalam barisannya dan sama-sama untuk memerangi kalian, wahai orang-orang Madinah. Tapi ternyata ketika nabi yang terakhir itu telah diutus, mereka tidak beriman. Mereka justru bertambah rasa bencinya. Kenapa? Karena ternyata, kenapa kok nabi yang terakhir tidak diutus dari umatku, tetapi daripada kalangan Arab? Orang-orang Yahudi ini dibantu usaha mereka oleh jamaah munafikin dari kalangan Arab Madinah itu sendiri. Pimpinannya mereka adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Di dalam barisan umat Islam mengaku-ngaku dirinya sebagai muslim, tapi di luar itu mereka bersekongkol dengan orang-orang Yahudi Madinah. Dan Nabi SAW berusaha agar keadaan tetap kondusif, agar kerukunan tetap terjaga, yaitu dengan membuatkan satu perjanjian. Membuat suatu perjanjian dengan orang-orang Yahudi, yaitu diantaranya jangan mengganggu, jangan memerangi, dan jangan melakukan perlawanan terhadap agamanya masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Orang-orang munafikin menerima, tetapi di balik itu mereka tidak setuju dengan apa yang diajak oleh Nabi SAW. Dan kita berdoa, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita dari sifat kemunafikan. Jangan sampai kita menjadi orang yang munafik, karena tempat mereka nanti di akhirat di dalam neraka yang paling dalam. Dan Nabi SAW telah menyampaikan kepada kita bahwa tanda-tanda munafik itu diantaranya ada 3. Apabila berbicara, dia berdusta. Apabila dia berjanji, dia mengingkari. Dan apabila dia diberikan kepercayaan, dia berkhianat. Maka ketiga sifat ini mudah-mudahan dapat kita hindari, sehingga kita bisa menjadi seorang muslim yang taat, seorang muslim yang baik, muslim yang saleh, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang ketiga tentang peperangan. Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kepada umat muslimin untuk melakukan perlawanan kepada orang-orang yang memusuhi umat Islam. Setelah Nabi SAW dikepung, setelah Nabi SAW diganggu, setelah Nabi SAW dilakukan persiapan dalam membunuhnya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk memerangi mereka. Jadi peperangan adalah cara terakhir dalam berdakwah. Andaikan dibicarakan dengan lembut, mereka tidak mau. Untuk masuk Islam mereka tidak mau, maka mereka harus membayar jizyah. Kalaupun mereka tidak mau tapi tetap melakukan perlawanan, baru setelah itu umat Islam bangkit untuk melawan. Pertama kali Sariyah dilakukan yaitu pada tahun pertama setelah hijrah yang dipimpin oleh Sayyidina Hamzah. Dan perbedaan antara Sariyah dengan Ghazwah, kalau Sariyah adalah sekumpulan pasukan yang diutus oleh Nabi SAW untuk berangkat ke suatu wilayah. Adapun Ghazwah
peperangan yang dihadiri langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jumlah sariyah itu ada 47 kali sariyah. Jumlah ghazwah itu ada 27 kali ghazwah. Sariyah berjumlah 47 dan ghazwah berjumlah 27. Pada tahun ini pun terjadi berita duka, yaitu meninggal saudara sepersusuannya Nabi SAW yang bernama Sayyidina Utsman bin Maz'un. Beliau ini adalah saudara sepersusuannya Nabi, karena Nabi SAW adalah anak tunggal dari pasangan ayah dan ibundanya antara Sayyidina Abdullah dan Sayyidatina Aminah. Dan itu pun ayahnya meninggal dunia di waktu masih berusia 18 tahun usia ayahnya, dan Nabi SAW kala itu masih ada dalam kandungan ibundanya. Setelah lahir disusui oleh ibundanya, kemudian disusui oleh Thuwaibah al-Islamiyah, kemudian disusui juga oleh Sayyidatina Halimatus Sa'diyah, dan dibawa ke Bani Sa'ad di arah kampung, di pedalaman, jauh dari perkotaan, agar terjaga cara bicaranya, sopan santunnya, dan yang lainnya. Maka setelah Umar bin Maz'un ini meninggal, Nabi SAW meletakkan batu di atas kuburnya dan mengatakan, aku melakukan ini untuk menandakan mana yang menjadi kuburan saudaraku ini. Dan dikuburkanlah di tempat itu siapapun daripada keluarganya yang telah meninggal dunia. Jadi tujuan kenapa diadakannya batu nisan, atau mungkin kalau di kita kuburan itu dikasih keramik, untuk menjadi tanda pengenal bahwa ini adalah kuburan dari keluarga kita. Selain itu tidak ada. Adapun jika kita melihat makam para ulama, orang-orang soleh yang dikubahkan, itu menunjukkan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang soleh, yang dimana menziarahinya sangat dianjurkan. Bertawasul, meminta kepada Allah Ta'ala dengan bertawasul kepadanya juga dibolehkan. Jadi tidak ada salahnya kita menziarahi tempat kuburannya, pemakaman dari keluarga kita, apalagi dari orang-orang yang soleh, untuk mendoakan mereka, dan kita berharap keberkahan dari mereka. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat, dan apa yang bisa kita amalkan, kita dapat jalankan dalam keseharian. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.